Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di pagi hari ini, di pertemuan yang kedua ini. Nih, kita sudah membahas tentang tanwin ya, minggu kemarin. Sudah Pak Ustadz. Ya. Nah, sekarang kita bahas, eh, kalau yang ini sudah belum, tanwin, kemudian harokat pertamanya itu tanda i'rob, harokat tanwin itu harokat keduanya. Nah, kita murojaah sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun, peringatan. At-tanwinu huwa asyaklatu tsaniyatu. Tanwin dia adalah asyaklatu tsaniyatu. Harokat yang keduanya. Min dhammataini, dari dhammatain. Berarti dhammah yang pertama itu eh, bukan tanwin. Nah, tanwin itu dhammah keduanya. Atau di kita biasanya dengan dhammah terbalik. Itu tanwin. Fathatain berarti harokat keduanya adalah tanwin. Harokat pertamanya bukan tanwin. Gitu. Au kasrotain, harokat keduanya adalah tanwin pada kasroh. Itu jadi harokat yang keduanya itu disebut tanwin. Amma syaklatul ula, adapun harokat yang pertamanya fahya harokatu i'rabin au bina'in au ghairi dzalika. Adapun harokat pertama, maka harokat pertama itu adalah harokat i'rob, tanda i'rob. Au bina'in, atau tanda mabni. Au ghairi dzalika, atau selain i'rob, selain bina. Bukan tanda i'rob, bukan tanda bina. I'rob, contohnya, nahu harokati dalin. Seperti harokati dali. Harokati dali Muhammadun. Harokat dalnya lafaz Muhammadun. Min qaulika, dari ucapanmu, hadoro, hadir siapa? Muhammadun, Muhammad. Nah, Muhammadun ini adalah fa'il, i'rabnya harus rofa, marfu, isimnya isim mufrad, tanda rofanya dhammah. Nah, dhammah yang pertama ini adalah tanda rofa, sedangkan dhammah yang kedua simbol tanwin. Nah, berarti ini harokat tanda rofa itu berarti namanya harokat i'rab. Yang pertama. Yang kedua binaun, harokatnya bina atau mabni. Nah, contohnya harokati ha'i ihin. Harokat haknya pada ihin. Min qaulika, dari ucapanmu, ihin ya Zaid. Ya. Jadi aslinya ih, tambahkan lah gitu ya. Ihi, mabni, mabni kasrah gitu. Nah, tapi ini isim fi'il ya, isim yang bermakna fi'il, bimana zid, tambahkanlah. Nah, tapi si isim yang mabni kasrah ini bisa dikasih tanwin. Tinggal kasih harokat satu lagi, ihin. Nah, maka harokat yang pertamanya adalah tanda mabni. Si ihi ini mabni kasrah. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga yang disebut ghairu dzalika, bukan tanda i'rab, bukan juga tanda bina. Bukan tanda i'rab, bukan tanda mabni. Tapi harokat yang pada asalnya dia bukan huruf akhir, bukan di ujung. Nah, seperti begini. Kitabun,
Ya jangan kita misalnya qalamun misalnya. Ini untuk yang ketiga ya, qalamun. Nah, domah yang pertama pada mim, domah yang pertama pada mim ini tanda i'rab, tanda rofa. Sedangkan domah yang kedua pada mim ini berarti tanwin gitu. Tapi kalau kita melihat kepada lam difathahkan, fathahnya lam ini i'rab bukan? Bukan. 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 Tanda mabni juga bukan? Bukan. Juga karena dia bukan di ujung, tidak di ujung. Yang dipertimbangkan itu ujungnya. Kalau i'rab dan bina itu dipertimbangkan ujungnya. Ya misalnya yang mabni misalnya huwa ya. Nah, tanda mabninya itu di wawunya, mabni fathah, mabniun alal fathah. Kalau dhammah ha itu bukan, dia nggak dipertimbangkan di dalam mabni atau di dalam i'rab. Nah, itu yang disebut dzalika. Contohnya bukan yang ini. Ini pengantarnya. Contohnya itu yang ini. Qadin. Qadin asalnya qadiyun. Nah, berarti yang dijadikan tanda i'rab atau mabni itu di dhodnya atau di ya-nya? Iya, Ustaz. Iya. Iya. Karena yang dipertimbangkan di dalam i'rab, di dalam bina itu ya-nya Akhirnya. di akhir. Berarti harokat dod itu bukan tanda i'rab, bukan juga tanda bina. Nah, berarti yang dipertimbangkan ya. Nah, cuma masalahnya itu karena ya-nya ini berat diucapkan ada di ujung, ya-nya dibuang, maka tanda i'rabnya itu ya, tapi ya-nya dibuang. Tapi tetap dia, tanda i'rabnya tetap dia walaupun dibuang. Nah, lalu tanwinnya dipindahkan ke dod, qadin. Nah, maka harokat kasrohnya dod yang di ujung ini seolah-olah di ujung ini bukan tanda i'rab, bukan tanda bina. Karena tanda i'rabnya ada di ya yang dibuang. Domahnya, fathahnya, kasrohnya ada di domahnya, kasrohnya ada di ya yang dibuang. Nah, ini berarti qadin garis kedua pada qadin itulah tanwin, sedangkan kasrah pertama itu bukan i'rab, bukan juga bina. Maka disebut guru dzalika. Bisa difahami? Ustaz, Gimana? bagaimana caranya kita itu apa tahu kalau itu apa sebenarnya irobnya dia di ya gitu ya. Maksudnya kan ini kan hilang. Mm-mm. Eh, Hmm. Taunya dari teori nahwu yang diajarkan oleh para ulama. Jadi isim manqus, isim yang ada huruf ya di ujungnya itu harus dibuang. Eh, Misalnya qad, qadin, asalnya qadiyun gitu ya. Asalnya qadiyun. Kemudian da'iyun, seorang pendakwah. Da'iyun, wada'iyan ilallahi wa sirajam. Sudah sering kata. Apalagi misalnya da'iyun, syafiyun, yang mengobati. Model-model seperti itu ada ya-nya di ujung. Nah, kata para Oh, ahli sorof, isim yang ujungnya ada ya-nya begini, nah itu harus dibuang ya-nya. Pindahkan tanwinnya ke huruf sebelumnya menjadi qadin. Nah, menjadi iya. dain, jadi syafin gitu. Nah, tapi kalau gitu tanda i'rabnya ada di mana? Tetap ada di ya yang dibuang gitu. Jangan di dodnya. Misalnya saya mengatakan begini, datang seorang qadi, jaa, datang, siapa yang datang? Qadin, seorang qadi.
Qadi kedudukannya sebagai apa kalau gitu? Fa'il ya. Il. Fa'il Tat. Karena dia yang datang. Ja'a datang, siapa yang datang? Qadin, seorang qadi. Qadin itu fa'il. Kalau fa'il itu harus rofa. Nah, jenis isimnya apa? Isim manqus. Nah, isim manqus itu tandanya apa? Tandanya adalah domah yang dianggap ada pada huruf ya yang dibuang. Gitu. Jadi akan ada Berarti penjelasan di depan isim manqus ada. Gitu. oh, ini jadi katanya tertentu ya Tat. Yang ada ya-nya aja. Ya. Gitu. Bisa difahami masalah tanwin ini ya akhwan-akhwan? Ikhwan-akhwat. Insya Allah. Itu tanda kedua ya. Sekarang tanda ketiga an-nida. An-nida itu menjadi sosok yang dipanggil an-nida. Afwan. Di atas. An-nida. La yunada tidak akan dipanggil, tidak akan diseru, illa kecuali apa? Al-asma'u isim-isim. Itu kalau fi'il nggak akan dipanggil. Wahai duduk, wahai pergi itu nggak akan. Itu mesti yang dipanggil itu isim. Ya Zaid, hey Zaid gitu. Fa in wajadta, maka jika engkau mendapati kalimatan satu kata munadatan, dia itu dipanggil atau diseru. Wahai apa gitu, nah si apa itu yang diserunya. Au atau takbalu, dia berpotensi untuk menerima an-nidaa, panggilan untuk bisa dipanggil ya. Fahkum maka hukumilah olehmu alaiha kepada kata, haknya kembali ke kalimatan munadatan, alaiha ke atas kata yang dipanggil itu, bi annaha bahwa sesungguhnya kata tersebut adalah atau kalimah tersebut adalah ismun isim. Nahu contohnya ya Adamu. Adam isim karena dia dipanggil. Ya Salihu. Ay Salih. Ya ayyuhan nabiyyu. An-nabiyyu itu yang dipanggilnya. Ya Maryamu. Ya Jibalu. Ya Ardu. Nah itu yang dipanggil begitu pasti isim. Kemudian yang keempat dukhulu al. Tanda isim berikutnya adalah masuknya al. Idza dakhalat apabila masuk, apa yang masuk? Al mu'arrifatu, al yang mema'rifatkan, ala kalimatin ke atas satu kata, hakamna maka kita menghukumi alaiha ke atas kalimah atau kata tersebut, bi annaha bahwa dia itu adalah isim, ismun, isim. Nahu contohnya al kalimatul muqtaranatu, kata yang disertai bi dengan al fimayali. Contohnya sebagaimana berikut. Nahul kalimatil muqtaranati afwan. Nahwul kalimatil muqtaranati bi al. Contoh kata-kata yang disertai dengan al fimayali sebagaimana berikut. Qauluhu ta'ala. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-qisasu fil qatla. Al-qatla. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha. Itu alif lam semua ya. Itu isim. Qaulul mutanabbi. Ucapannya seorang penyair terkenal namanya Mutanabbi. Al-khailu kuda. Wal-lailu dan malam. Wal-baida'u dan padang pasir. Ta'rifu mereka mengenali ni diriku. Ada al semua. Al-khailu wal-lailu wal-baida'u. Wasaifu dan pedang. Warrumhu dan tombak. Wal-kirtasu dan kalam. Dan kertas. Wal-kalamu dan pena. Mereka mengenaliku juga gitu maksudnya. Jadi beliau seorang pejuang juga seorang ilmuwan. Itu ada alnya.
Yang kelima, tanda isim adalah al-isnadu ilaihi. Menjadi yang disandarkan atau menjadi subjek. Atau menjadi sesuatu yang menjadi fokus pembicaraan. Ay al-hadithu anhu. Yang diterangkan. Nanti kan ada yang diterangkan, ada yang menerangkan. Nah, yang diterangkannya atau subjeknya, nah itu pasti subjek itu isim. Wal hadithu, dan pembicaraan, la yakunu, tidak akan ada kecuali anil asma'i, pembicaraan itu tentang isim. Fa in tahaddatsna, kalau engkau berbicara an kalimatin, tentang satu kata, membicarakan tentang satu kalimat, fahiya ismun, maka dia itu isim. Seperti ucapanmu, qama Zaidun, si Zaid berdiri. Saya sedang membicarakan Zaid. Saya sedang menyematkan perbuatan berdiri kepada dia. Nah, Zaid itu namanya al-isnad ilaih, itu, atau dalam istilah ilmu nahu, Zaid itu fa'il. Jadi al-isnad ilaih atau subjek atau yang dibicarakan itu ada pada fa'il gitu. Nah, kita menyematkan sifat pekerjaan berdiri kepada si Zaid. Tahaddatsta an Zaidin. Engkau berbicara tentang Zaid bil qiyam, membicarakan dia dengan perbuatan berdiri. Maka fazaidun ismun. Maka Zaid itu adalah isim. Muhammadun, Muhammad adalah mujtahidun, seorang pejuang. Nah, kita menyematkan karakter pejuang kepada Muhammad. Berarti Muhammad ini adalah isnad ilaih. Sesuatu yang dibicarakan. Sesuatu yang menjadi subjeknya gitu. Nah, tahaddatsa an Muhammadin bil ijtihad. Kau bicara tentang Muhammad dengan memberikan status ijtihad, sungguh-sungguh. Fa Muhammadun ismun, maka Muhammad adalah isim. Nah, gampangnya yang disebut isnad ilaihi itu adalah mubtada. Gampangnya gitu. Atau isnad ilaihi itu adalah fa'il. Nah, setiap mubtada pasti isim, tidak mungkin fi'il. Setiap fa'il pasti isim, tidak mungkin fi'il, apalagi huruf gitu. Makanya mubtada atau fa'il ini menjadi tanda isim. Nah, supaya lebih ringkas, supaya mencakup dua-duanya, disebutkan dengan diwakili dengan mubtada atau fa'il ini diwakili dengan kata al-isnad ilaih. Karena memang itu istilah lain dari mubtada atau fa'il. Nanti seperti koma Zaidun, koma itu al-isnad. Nanti Zaidun itu al-isnad ilaih atau fa'il. Seperti Muhammadun mujtahidun, Muhammadun itu al-isnad ilaih. Mujtahidun isnad. Seperti itu. Muhammadnya mubtada dalam istilah nahu. Bisa difahami, kawan-kawan? Bisa, insya Allah. Ya, jadi ciri isim yang kelima itu menjadi isnad ilaih, dalam tanda kurung menjadi mubtada atau fa'il, itu disilahkan sebagai isnad ilaih yang menjadi fokus pembicaraan gitu. Isnad ilaih itu yang menjadi sandaran. Nah, seperti itu. Seperti juga contoh lain, jalasta, engkau duduk. Nah, kita sedang membicarakan, saya sedang berbicara tentang engkau. Saya berikan pekerjaan duduk kepada engkau. Jalasta, engkau duduk. Nah, itu tak itu menjadi fokus pembicaraan. Nah, tak itu namanya al-isnad ilaih. Ya, karena dia itu diberikan status duduk gitu. Tahadasa'an domiril mukhotobi, engkau bicara tentang domir mukhotob, lawan bicara. Domir mukhotobnya itu tak, engkau. Berbicara bil julus, berbicara dengan pekerjaan duduk yang disematkan kepada dia, kepada anta gitu, kepada kamu. Nah, maka fahadat domiru ism.
Domir itu adalah isim karena dia yang jadi sentral pembicaraan. Hadoro hadir siapa? Man, orang yang uhibbuhu, aku mencintainya. Nah, saya menyematkan perbuatan hadir kepada man, kepada orang yang saya cintai. Nah, berarti si man itu adalah isim karena dia menjadi isnad ilai yang menjadi sandarannya fiil. Ya, disematkan fiil kepada dia. Tahaddatsa 'anil ismil mausul, engkau bicara tentang isim mausul man bil hudur, bicara dengan menyematkan si perbuatan hadir kepada dia. Fahuwa ismun, maka si man itu adalah isim, yaitu tanda isim. Jadi kesimpulannya tanda isim itu yang pertama di sini kita kembali ke atas sedikit. Ini tanda isim itu i'rab jar satu, kemudian adanya tanwin dua, yang ketiga an-nida menjadi sosok yang dipanggil, yang diseru, ada al, yang terakhir al isnad ilai menjadi subjek. Jadi sentral pembicaraan, entah itu dia sebagai mubtada atau sebagai fa'il. Itu ada 5 tanda isim. Kalau ada lafaz atau kata kalimah yang bisa menerima dari salah satu dari 5 ini, itu pasti dia itu isim. Gitu. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Ada pertanyaan? Baik, lanjutkan. Sekarang masuk ke fiil. Tanian yang kedua al-fi'lu fi'il. Apa itu fi'il? Huwa, dia, fi'il tersebut adalah kalimatun, satu kata, dalat yang kata tersebut menunjukkan ala maknan kepada makna fi nafsiha, di dalam dirinya kata tersebut. Waqtaronat, dan menyertai kata tersebut bi ahadil azminatil thalathati, dan menyertai salah satu dari waktu yang 3. Waktu lampau, waktu saat ini, dan waktu yang akan datang. Itu fi'il. Jadi fi'il itu dia punya makna pada dirinya. Satu. Yang kedua, dia disertai sudah, sedang, atau akan. Seperti lafaz kataba. Kataba telah menulis. Nah, dia itu ya dulu alal kitabati, menunjukkan kepada perbuatan menulis fil madi, di masa lalu. Yaktubu sedang menulis, sedang menulis. Ya dulu alal kitabati, dia menunjukkan kepada perbuatan menulis fil hali, saat ini, al hal, saat ini. Uktub, tulislah. Ya dulu alal kitabati, dia menunjukkan kepada aktivitas menulis fil mustaqbal, di waktu yang akan datang. Gitu. Itu namanya fi'il. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Ada pertanyaan? Aqsamul fi'li, pembagian-pembagian fi'il, yanqasimu, terbagi, apa, al-fi'lu fi'il, ila thalathati aqsamin, kepada 3 pembagian. Madin, pertama fi'il madi. Nah ini madin seperti ini. Ada yang dibuang, apa yang dibuangnya? Iya. Ya, itu tadi. Yang tadi sedang kita bicarakan, aslinya madiyun. Aslinya gitu. Nah, lalu dipindahkan tanwinnya ke dhad, yaknya dibuang menjadi madin. Kenapa dibuang? Litakhfif, untuk meringankan, dibuang yaknya. Madin wa mudhari'in wa amrin. Al-madi. Tapi kalau ada alif lam harus tidak boleh dibuang yaknya. Kalau dibuang alif lam, dibuang ya. Madin, al-madi gitu. Al-madi
madi itu, huwa dia itu adalah ma fi'il. Dalla yang fi'il tersebut menunjukkan ala hadatsin kepada satu peristiwa, waqa'a yang terjadi peristiwa tersebut qabla zamanit takallumi sebelum waktu bicara. Hadas itu peristiwa atau perbuatan boleh. Contohnya kataba telah menulis. Berarti ada peristiwa menulis di masa lalu. Fahima telah memahami. Dakhala telah masuk. Kharaja telah keluar. Istighfaro telah meminta ampun. Apa tandanya fi'il madhi ini? Alamatuhu, tandanya fi'il madhi ini adalah an yasluha, pantas atau layak dia itu si fi'il madhi tersebut li antattasila untuk terhubung bihi dengan fi'il madhi tersebut. Apa yang terhubungnya? At-ta'ud ta'ud ta'nitsis sakinatu ta ta'nis sakinah. Gitu. Jadi layak untuk dihubungkan dimasuki tak ta'nis sakinah gitu. Tak yang ada di ujung itu. Itu. Sekarang al-mudhari'u. Ya, contohnya yang ada tak ta'nis sakinah contohnya apa? Ini tinggal ditambahkan tak saja. Katabat, fahimat, dakhalat, kharajat, istaghfarat gitu. Tinggal tambahkan tak. Al-mudhari'u. Fi'il mudhari'. Huwa dia fi'il mudhari' itu adalah ma fi'il dalla yang dia menunjukkan ala hadatsin terhadap satu peristiwa atau perbuatan yaqa'u yang hadas tersebut terjadi, yaqa'u terjadi fi zamanit takalumi di waktu berbicara, berarti saat ini. Au ba'dahu atau setelah berbicara berarti yang akan datang. Jadi fi'il mudhari itu bisa bermakna saat ini, bisa bermakna yang akan datang. Ya, silakan yang ingin bertanya. Ya, syukran Ustaz. Bisa diangkat sedikit contohnya kataba, dakhala, kharaja. Itu kalau kita lihat barisnya fathah semua. Nah, ini kok fahima? Nggak adakah makna kalau misalnya kita katakan fahama? Apakah itu tidak ada maknanya sehingga harus jadi fahima, Ustaz? Syukran. Iya, kan ada polanya. Jadi fi'il madhi itu ada 24 pola. Tidak semuanya fathah, fathah, fathah. Ada fathah kasroh, fathah, fathah doma, fathah. Ada yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Itu istighfaro itu ada 6 huruf gitu. Jadi yang namanya fi'il madhi itu bukan hanya fathah semua, kata jalasa, kharaja. Bukan. Nah, polanya ada 24 pola kurang lebih. Nah, itu yang harus kita pelajari. Gitu. Nah, dari mana kita mengatakan fahima? Kenapa nggak fahama aja? Ya dari orang Arab. Mereka mengungkapkannya fahima gitu. Kalau kita bilang fahama berarti pelafalan kita tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang mereka ungkapkan. Apakah menjadi tidak bermakna? Nah, kalau di dalam komunikasi sih mereka masih faham. Kalau saya bilang faham tuh, saya faham. Saya bilang fahama, faham. Nanti mereka kalau ngobrol sama orang dia akan mengoreksi. Oh, maksud kamu fahima gitu. Oh iya, fahima. Kayak gini lah, saya ngobrol misalnya makan. Eh, ada orang Arab bilang makin gitu. Ah, makin. Terus dia ngasih isyarat, makin. Oh, itu makan bukan makin. Gitu kan? Gitu. Jadi seperti itu polanya. Bisa difahami. Syukran Ustaz. Barakallah. Itu di pelajaran sorok. Kalau mau gabung di hari Jumat free ya, hari Jumat pada subuh ya jam 5.15. Kalau mau gabung pelajaran sorok boleh gratis. Kalau itu tidak berbayar. Kalau ini ada infaknya 30.000 sebulan.
Dari mana kita bisa mengetahui ketika orang Arab menggunakan fi'il mudhari dalam percakapan? Apakah itu maksudnya sedang atau akan, Ustaz? Karena kan kemungkinan maknanya bisa sedang atau akan. Dari konteks pembicaraan. Kan kayak kita sama, kayak kita bahasa Indonesia. Tentang tahu. Dari mana saya mengerti bahwa si fulan sedang bicara tahu bermakna makanan, tahu bermakna pengetahuan. Itu kan dari konteks keseluruhan. Awal sampai akhir kita ngobrol tuh, oh ini lagi bicara makanan nih. Oh ini sedang bicara pengetahuan. Walaupun kadang diplesetkan kan, oh, masa depan itu seperti tempe katanya, tidak ada yang tahu. Tapi orang paham, oh maksudnya kadang-kadang bersayap, kadang-kadang maknanya makanan, kadang-kadang Nah, itu juga begitu. Kita sedang ngobrol dengan orang Arab. Hanya saya sedang berbicara dengan dia misalnya bahwa kita ini akan pergi tuh ke satu tempat. Ayo nadhab, ayo kita pergi. Nah, berarti kan eh, itu konteksnya konteks sekarang gitu. Jadi dipahaminya dari konteks gitu ya, dari siak. Saya dipahami. Ada lagi? Ustaz izin bertanya terkait kelas sorof tadi Ustaz. Boleh nanti. Ya, karena kan kita kan hadis 3 di Rosa hadis 3 kan Jumat ada kelas Ustaz jam 5:04. Kalau seandainya kita bergabung tapi melihat rekaman boleh Ustaz? Boleh, boleh. Nanti bisa Baik. rekamannya aja. Setiap Rabu diupload rekamannya, Insya Allah. Oh, makasih Ustaz. Jazakillah kami. Nanti wa iyyakum, nanti saya urutkan rekamannya, video 1, video 2, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 seperti itu supaya lebih mudah diakses gitu ya. Nanti saya kirim link grupnya ke Menahutat Fikih, boleh bergabung silakan. Ada lagi tambahan? Syukron Ustaz. Afwan. Ustaz. Ya. Sakinah itu berarti dia cuman bisa bersambung dengan fi'il madhi ya? Tak tanis sakinah, iya. Tak tanis sakinah hanya khusus untuk fi'il madhi. Yang ini, yang tak tanis sakinah ini. Ini ciri khas fi'il madhi saja. Ya. Nah, katabat, fahimat, dakhalat, kharajat, istighfarat gitu. Ada lagi tambahan? Nah gitu. Jadi mudhari itu dia itu masih ada ihtimal mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan bermakna saat ini atau kemungkinan bermakna yang akan datang. Gitu. Tapi kalau diberikan keterangan, misalnya saya mengatakan godan besok. Oh berarti fi'il mudhari'nya untuk yang akan datang. Terus saya mengatakan al-an sekarang. Berarti fi'il mudhari'nya untuk bermakna saat ini. Kalau saya nggak memberikan keterangan waktu, berarti mungkin saat ini, mungkin yang akan datang. Lihat dari konteks pembicaraan. Kalau kita belum paham maksudnya dalam pembicaraan ini sekarang atau nanti gitu. Kita tinggal tanya ke orang Arabnya, mata kapan gitu. Al-an au ba'dal an. Sekarang atau setelah sekarang nanti. Au ba'din nanti gitu. Kita bisa tanya. Seperti itu. Nah gitu ya. Wal mudhari'u, maka sini disebutkan wal mudhari'u, dan fi'il mudhari itu salihun, dia itu bisa, salih itu bisa lil hali untuk makna saat ini, wal istiqbali dan untuk makna yang akan datang. Bisa. Nah, di sini kita bisa lihat catatan kaki. In wujidat, kalau ditemukan apa? Qarinatun, indikator. Tu'ayinu yang memastikan, indikator tersebut memastikan zamanal mudhari. Waktunya fi'il mudhari lil hali untuk makna saat ini. Ya. Kalau ditemukan indikator yang memastikan maknanya fi'il mudhari untuk saat ini, karena maka ada fi'il mudhari tersebut
lil hali untuk saat ini gitu. Jadi kalau ada qarinah untuk saat ini ya berarti fi'il mudhari'nya bermakna hal saat ini. Wa in wujidat dan kalau ditemukan apa qarinat wa in wujidat dan kalau ditemukan apa qarinatun qarinah atau indikator tuayyinuhu yang memastikan fi'il mudhari tersebut lil istiqbal kepada untuk makna yang akan datang istiqbal karena maka fi'il mudhari tersebut lil istiqbal untuk yang akan datang gitu. Fa'in lam tujad karinatun kalau nggak ada karinah, nggak ada indikator tuayyinuhu yang memastikan fi'il mudhari tersebut li ahadihima tidak ada indikator yang memastikan untuk salah satu dari dua waktu tersebut apakah saat ini atau nanti karena lil hali alar rajih. Nah, maka katanya menurut diunggulkannya itu mana saat ini. Gitu. Jadi kalau tidak ada keterangan nih, keterangan untuk saat ini atau yang akan datang, hanya fi'il mudhari'nya saja, itu yang lebih kuat maknanya itu makna saat ini. Gitu. Undur tafsil undur tafsilah hadhil mas'alati fi Hamil Hawami. Nah, lihat perincian masalah ini dalam kitab Hamil Hawami. Kalau di usul fikih ada kitab Jam'ul Jawami, ini Hamul Hawami, karya Imam As-Suyuti. Nah, itu. Itu ya untuk fi'il mudhari. Nah, contohnya apa? Yaktubu, sedang menulis atau akan menulis. Nah, tapi lebih kuat makna sedang menulis. Yaqra'u, membaca. Yadkhulu, masuk. Yakhruju, keluar. Yastaghfiru, minta ampun. Al-mudhari'u dan fi'il mudhari itu salihun bisa lil hali. Salihun itu layak atau pantas atau bisa lil hali untuk makna saat ini wal istiqbali ataupun makna yang akan datang. Nah, kita bisa di sini ya. Kita bisa lihat contohnya yaktubu Zaidun al-ana. Berarti terjemahnya Zaid sedang menulis al-ana sekarang. Nah, gitu. Ya, kenapa diterjemahkan sedang? Karena ya ada al-ana afwan, karena ada al-ana sekarang. Maka al-fi'lu yaktubu huna, fi'il yaktubu di sini lil hali untuk waktu saat ini. Kenapa? Liwujudi karena adanya karinatin indikator tuayyinuhu yang memastikan si fi'il mudhari tersebut lidzalika kepada makna itu, kepada makna saat ini maksudnya. Wahia dan dia si qarinah tersebut hiyanya kembali ke qarinah. Wahia dan dia si qarinah itu adalah lafzu al-an, adalah lafaz al-ana sekarang gitu. Lanjut. Misalnya lagi saufa akan. Saufa yaktubu Zaidun, Zaid akan menulis. Nah, maka uh, al-fi'lu yaktubu huna, fi'il yaktubu di sini lil istiqbali untuk waktu yang akan datang. Kenapa? Liwujudi qarinatin karena ada indikator tuayyinuhu yang memastikan kepada makna saat ini. Huknya kembali ke makna yang akan datang. Huknya kembali ke istiqbal. Tuayyinuhu yang memastikan kepada makna yang akan datang. Lidzalika dengan perantaraan eh, 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 apa liwujudi qarinatin tu'ainuhu lidzalika. Ya, yang memastikan si fi'il mudhari itu lidzalika kepada makna istiqbal afal. Huknya kembali ke mudhari afal. Wahia dan indikator tersebut, qarinah tersebut adalah saufa. Gitu. Alamatuhu tandanya si mudhari adalah an yasiha, sah atau boleh. Boleh apa? Wuku'uhu, terletaknya si mudhari tersebut ba'da lam, setelah lafaz lam. Lam yang artinya tidak. Awis sini ataupun sin yang artinya akan. Au saufa atau saufa yang artinya akan. Ini tanda-tanda
fi'il mudhari. Ini kita sedang membicarakan tanda-tanda ya, tanda-tanda isim sudah, tanda-tanda fi'il madhi, sekarang tanda-tanda fi'il mudhari. Contohnya apa? Contohnya qauluhu ta'ala lam yalid wa lam yulad. Tuh. Wa qauluhu ta'ala sayaqulu sufaha'u minan nas. Wa qauluhu ta'ala saufa astaghfiru lakum rabbi. Sayaqulu ada sa artinya akan. Saufa juga akan. Nah, terus catatan berikutnya tentang mudhari. Wala budda dan haruslah mesti an yakuna ada si fi'il mudhari tersebut mabdu'an diawali biharfin min hurufil mudharaati, diawali dengan huruf dari huruf-huruf mudharaati. Huruf mudharaatu 4 ya. Al majmu'ati yang dikumpulkan, atau al majmu'atu yang dikumpulkan fi pada lafaz ana itu. Ana itu wahia al-hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u. Contohnya aktubu, naktubu, yaktubu, taktubu. Itu namanya huruf mudharaah yang awalnya itu. Waqad dan sungguh ijtama'at telah berkumpul apa? Ahruful mudharaati, huruf-huruf mudharaatil arba'atu yang 4 itu fi qawlihi ta'ala dalam firman Allah ta'ala ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, di situ ada 4 nusabbihu di situ. Yufsidu. Kemudian apa lagi? A'lamu. Kemudian taj'alu. Itu 4. Jadi 4 huruf mudharah berkumpul pada satu ayat itu. Taj'alu ada ta awalnya. Yufsidu ada ya awalnya. Atau yasfiku juga bisa. Nusabbihu ada nun. Kemudian a'lamu ada hamzah. Ini apa namanya informasi tambahan. Bisa difahami ikhwan akhwat fi'il mudhari? Oh, ini Insyaallah. ana, saya, kami itu ya. Ya, ana Hamzah mewakili saya, nahnu mewakili kami, yaktubu mewakili goib ya yang tidak hadir, taktubu mewakili yang diajak bicara mukhatab gitu. Selesai? Ustaz, Ya. tadi Hmm? fi'il mudhari tadi boleh berada setelah sa, saufa, dan lam ya. Ya. Kalau sa, saufa kan akan ya, ya Tat. Kalau lam apa Tat? Tidak, lam itu tidak. Lam yalid tidak beranak, walam yulad dan tidak tidak berbapak, tidak dilahirkan gitu. Lam yulad tidak dilahirkan. Lam yalid tidak melahirkan, walam yulad tidak dilahirkan. Berarti ini Mhm. harfun jazm ya. Huruf jazm, betul, huruf jazm. Mhm. Mhm. Oh, jadi selain sa sama saufa, sama ada juga harfun jazm dan harfun nasbin gitu, yang mengawali fi'il mudhari. Ya, ini kan beliau penulis ini hanya memberikan beberapa ciri khas pada fi'il mudhari, tidak semua. Masih banyak lagi fi'il mudhari bisa dimasuki an yang menasobkan, bisa dimasuki lan yang menasobkan, dan seterusnya gitu. Ini hanya beberapa sampel saja. Di antaranya gitu, fi'il mudhari bisa dimasuki lam atau sa ataupun saufa. Gitu. Dan cukup diwakili salah satu dari ini. Kalau ada fi'il bisa dimasuki salah satu dari ini, itu berarti fi'il mudhari gitu. Jadi beliau tidak menyebutkan semua lafaz-lafaz yang mungkin bisa masuk pada mudhari, hanya beberapa sampel saja. Diambil 3 ini sampelnya. Kalau kita menemukan fi'il, nah layak dimasuki oleh salah satu dari 3 ini, itu sudah jadi fi'il mudhari. Bisa difahami? Ya, ya. Bisa, Ustaz. Ya. Pak Ustadz, Gimana?
Iya, izin bertanya Pak Ustadz. Ketika misalkan yang tadi saya kulu, kemudian saya katakan itu misalkan fi'il mudhari terkait dengan alamat, itu saya jawabnya karena ada sin, artinya kemasukan sin, atau karena ada harfu mudharaah ya kulunya gitu Pak Ustadz. Dua-duanya, Oh, dua-duanya. dua-duanya. Gitu. Jadi fi'il mudhari itu di antara ciri khasnya itu bisa dimasuki salah satu dari tiga kata ini, tapi ciri khas yang paling kuat itu dia itu diawali salah satu dari 4 huruf ana itu. Nah itu, seperti itu. Dua-duanya tadi bisa dijelaskan oleh kita. Selain dia itu punya huruf mudharaah, ya depannya dia juga dimasuki oleh sa. Ada lagi tambahan? Ustadz, Ya. Van, itu kan ini apa ya? Tadi sempat di sempat kepikiran gitu yang musonif kitabnya itu menyantumkan mudhari sebagai hal ya Ustadz ya. Nah, sedangkan tadi barusan tuh alamatnya tuh salah satunya adalah lam, sin, dan saufa gitu ya yang akan gitu Ustadz. Nah, berarti nanti kalaupun kalaupun dalam memahami teks kalimat itu dari alamat dulu ya, atau langsung kita justifikasi hal gitu Ustaz, maknanya. Oh ya. Jadi kalau ada keterangan-keterangan tambahan ya kita harus mengkombinasikan gitu. Jadi tidak bisa langsung lam yalid bermakna misalnya misalnya kalau kalau lam yalid eh, eh, mungkin contohnya bisa yang lain. Nanti ini akan kita jelaskan lam yalid. Misalnya lam yadhab. Nah, ini yang belum dijelaskan oleh musannif karena beliau mungkin akan menjelaskannya di depannya. Jadi fi'il mudhari itu eh, bisa bermakna saat ini, bisa bermakna yang akan datang, bisa. Tapi kalau kemasuki lam terbalik jadi maknanya yang sudah lalu. Jadi maknanya makna yang masa lalu gitu. Lam yadhab tidak pergi si Zaid di masa lalu. Lam yadhab Zaidun. Zaid nggak pergi. Berarti kita memahami ini sedang bicara di waktu yang sudah lewat. Gitu. Itu di antara maknanya lam itu untuk merubah, membalikkan makna fi'il mudhari. Tadinya itu aslinya fi'il mudhari itu saat ini atau yang akan datang. Tapi ada lam malah jadi ditarik ke makna yang lalu, masalah yang lalu. Yaitu lam. Kecuali untuk lafaz Allah ya. Lam yalid, lam yalid artinya Allah tidak beranak di masa yang lalu yang tidak ada awalnya sampai di masa yang akan datang yang tidak ada akhirnya karena bagi Allah itu tidak ada waktu. Nah, maka lam yalid itu bagi Allah begitu. Makanya saya kasih contohnya yang lain yang kata-kata sehari-hari. Pada asalnya lam itu memindahkan makna asli mudhari yang untuk saat ini atau yang akan datang menjadi makna masa lalu gitu. Nah, gitu jadi harus dimix. Eh, jadi makna mudhari untuk saat ini atau yang akan datang itu kalau dia kosong nih nggak ada apa-apa. Dia punya dua makna yang ihtimal yang memungkinkan gitu. Misalnya yadhabu zaidun nih kosong nih nggak ada apa-apa. Berarti cirinya hanya ada huruf mudharaah aja. Yadhabu zaidun si Zaid pergi. Nah, yadhabu zaidun berarti maknanya mungkin sekarang atau yang akan datang. Nah, tapi kata para ulama diunggulkan lebih kuat makna sekarang. Ini kosong nggak ada apa-apa. Tapi kalau ada keterangan tambahan kanan kirinya depan belakangnya, nah itu sudah kita sesuaikan gitu. Tidak melihat ke makna asli yadhabu tapi melihat ke keterangan-keterangan itu. Misalnya yadhabu zaidun al-ana seperti tadi. Oh, berarti saat ini gitu. Atau yadhabu zaidun godan. Oh, berarti besok gitu. Atau lam yadhab zaidun. Oh, berarti
itu sedang bicara di masa lalu. Zaid nggak pergi tadi gitu. Atau sebelumnya dia nggak pergi karena ada lam. Jadi berubah tuh maknanya. Atau dikasih saufa. Kasih sa atau saufa. Saya dhabu Zaidun. Saufa yadhabu. Itu berarti memastikan maknanya makna yang akan datang gitu karena ada sa atau saufa ini menunjukkan waktu yang akan datang. Itu seperti itu. Bisa difahami. Ya Ustaz, insya Allah. Berarti tidak tidak langsung ke makna hal ya Ustaz ya. Tidak mesti langsung ke makna hal. Itu harus lihat tadi korinah-korinahnya, indikator-indikatornya gitu. Seperti Terus itu. kalau yang tadi Ustaz yang lafal jalalah ya. Nah, itu kan makna apa? Masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Nah, itu disebutnya apa Ustaz? Lafaz Allah gitu maksudnya Oh kaitannya iya, lafal Allah. ya ya Allah itu kan memang apa namanya azali dan abadi gitu. Hmm. Azali itu kalau lihat ke belakang, ke waktu belakang tidak berakhir. tidak ada awalnya, abadi lihat ke depan terus ke depan tidak ada akhirnya gitu. Jadi kaitannya dengan sifat-sifat Allah itu fiil-fiil yang mengandung makna masa lalu itu atau makna yang akan datang itu tidak ada batas gitu bagi Allah. Tidak ada batas waktu gitu. Itu khusus untuk Allah. Itu seperti itu. Karena ya kita memahaminya dari i'tiqad, dari keyakinan kita sebagai muslim gitu ya. Sifat Allah itu tidak ada batas waktu. Makanya lam yalid, Allah tidak beranak, ya itu tidak ada. Lam itu sudah dicabut dari makna masa lalu yang ada batas. Tapi lam yalid itu bermakna tidak beranak dari tidak ada batasnya sebelumnya sampai tidak ada batasnya setelah. Itu kira-kira begitu ya, Teh Tri. Oh ya Ustaz. Berarti si lam yadhhab tadi itu bermakna maldi gitu Ustaz ya? Ma- Maldin. lam itu membalikkan makna mudhari menjadi makna masa lalu gitu. Berarti si mudhari itu ada 3 ya Ustaz maknanya sebenarnya. eh enggak karena lam ini kan faktor luar, bukan sesuatu. Kalau Oh. dilihat dari makna mudhari itu sendiri, dia itu ya sekarang atau yang akan datang. Nah, lam itu kan faktor luaran yang masuk mempengaruhi mudhari. Nah, gitu. Bisa difahami. Tapi kan Akhir. menjadi menjadi perubahan gitu Ustaz kepada mudhari'nya. Maksudnya yang mempengaruhinya gitu Ya, Ustaz. Berarti ya. nggak perlu gitu. Gimana? Ya kan lam itu sebagai amil kan dari yadhhab tadi. Nah, tapi kenapa kok bisa tidak dimasukkan makna dari mudhari'nya gitu Ustaz sebagai maldin? Ya, karena ini itu sebetulnya pengecualian. Itu biasanya kalau untuk menyebutkan makna-makna itu dia itu apa namanya tidak tidak begitu merinci secara detail gitu. Jadi kembali ke makna asal. Jadi yadhabu itu makna asalnya itu sekarang atau yang akan datang. Nah, karena ini sedang bicara mudhari, tidak bicara faktor-faktor luaran. Mudhari itu secara definisi adalah fiil yang memberikan makna saat ini atau yang akan datang gitu. Itu seperti itu. Nah, bisa saja seorang penulis memberikan catatan kaki. Kecuali kalau dimasuki ini maknanya eh, apa namanya menjadi makna masa lalu. Bisa saja gitu. Seperti itu bisa. Nah, cuma kalau kembalikan ke makna asal karena sedang berbicara makna asalnya itu ya saat ini atau yang akan datang. Itu seperti fiil madi. Fiil madi itu fiil yang bermakna masa lalu. Bisa saja si penulis memberikan catatan kaki. Ya, tapi terkadang katanya gitu bisa bermakna bukan masa lalu tapi bermakna eh, sesuatu yang hampir mau dilakukan. Seperti seperti
Seperti misalnya firman Allah Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'ana, kesananya apa? Ini saya tulis ya. Ada yang ingat nggak ayatnya? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id Fastaiz billah. syaitanir rajim. Itu maknanya kalau kamu sudah baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajimnya, atau kalau memang pas mau baca Quran banget gitu. Bisa dipahami? Ini saya tulis. Kan itu fi'il madi kan? Yang betul yang mana? Fi'il madi itu kan masa lalu. Apakah kita terjemahkan fa idza qara'tal Qur'ana, apabila kamu sudah baca Quran, fasta'idz maka berlindung pada Allah. Tidak begitu kan kita memaknai? Ya, Ustaz, tidak. Yang saya pahami, kalau kamu mau ngaji, baca Quran, ya taus dulu. Nah, jadi kita mengatakan mau, tapi betul-betul sesaat lagi, maka menggunakan fi'il madi untuk menyatakan seolah-olah sudah terjadi. Jadi maksudnya sangat kuat gitu akan dilakukan itu. Maka pakai fi'il madi. Ada beberapa contoh di Quran. Misalnya, idza qumtum ila sholati. Kalau kamu ini fi'il madi, idza qumtum ila sholati, fagsilu wujud, bahas tentang wudu ya, kesananya wudu. Fagsilu Ya, wujuhakum juhakum. kan wa aidikum basuhlah wajahmu, wa aidiakum dan tanganmu il Wa marafiq. arjulakum ilal marafiq. Itu kan idza qumtum bukan berarti kalau kamu sudah sholat kan? Tapi kalau kamu sesaat lagi akan sholat. Gitu. Jadi eh tapi biasanya para penulis mengatakan fi'il madi itu fi'il yang menjelaskan tentang eh, yang menunjukkan kepada makna masa lalu gitu fi'il madi itu. Nah, perincian-perinciannya biasanya di kitab yang mutawalat, kitab yang lebih luas maknanya gitu. Kitab yang lebih tinggi jenjangnya. Biasanya dia rinci. Fi'il madi itu fi'il yang menjelaskan waktu yang lalu. Ya, akan tetapi terkadang maknanya begini, terkadang maknanya begini. Fi'il mudhari juga sama. Fi'il mudhari itu untuk waktu saat ini atau yang akan datang. Tapi terkadang gitu untuk masa lalu juga kalau dikasih lam misalnya gitu. Ya gitu. Jadi boleh jadi penulis tidak begitu memerinci karena eh, apa namanya kitab ini bukan untuk yang tingkat lanjut begitu ya. Jadi tidak dirinci secara detail. Ataupun misalnya qad qamatis shalah. Qamatis shalah. Telah tegak as-shalah. Sholatnya kan belum ya. Makanya qomat juga mau sholat. Tapi qomat di sini bimana bukan sudah tegak gitu, tapi sesaat lagi akan ditegakkan. Bisa dipahami Teh Tri? Oh ya, Ustaz, insyaallah. Gitu ya. Jadi beliau tidak memerinci eh, itu seperti itu. Mungkin ada alasan tersendiri diantaranya karena supaya lebih ringkas penjelasannya. Ada lagi pertanyaan? Afwan Ustaz, Ya. Tadi kan dimasuki huruf sin, saufa, dan lam ya. Nah, apakah ini untuk yang lam itu kan jazm? Kalau untuk misalkan yang jazm selain lam seperti la, wal, fal, lama itu bisa masuk juga ke syarat ini. Bisa, bisa. Jadi ini bukan syarat, tapi ini tanda. Ya, oh ya tanda. Bahkan cukup dengan satu aja lam. Misalnya begitu. Misalnya kalau ada kita menemukan fiil, dia layak se- be- tidak mesti secara zahir ada lamnya, nggak mesti, tapi secara potensial dia bisa kita kasih lam, maka itu fiil mudhari gitu. Nah, jadi beliau di sini hanya menuliskan beberapa
Contoh saja, kalau misalnya bisa dimasuki lam, bisa dimasuki sa, bisa dimasuki saufa, itu adalah fi'il mudhari. Lebih dari itu ya, bisa dikasih lama, bisa dikasih an, bisa dikasih lan, gitu. Bisa dikasih lain-lain, ada banyak lagi gitu. Seperti itu. Ya, syukran Ustaz. Ya, afwan. Nah, itu seperti itu fi'il mudhari. Sedikit lagi ya. Ini fi'il amr. Sedikit lagi. Wal amru dan fi'il amr huwa. Dia adalah ma fi'il dalla yang menunjukkan ala hadatsin kepada peristiwa atau perbuatan. Yutlabu yang dituntut, diminta. Diminta apa? Husuluhu, terhasilkannya perbuatan tersebut. Ba'da zamanit takallum. Setelah waktunya berbicara. Waktunya pembicaraan. Kalau saya mengatakan uktub, tulislah, berarti dia belum nulis. Nah, setelah saya mengatakan uktub, tulislah, baru dia nulis. Iftah, bukalah, berarti dia belum membuka. Kalau saya bilang iftah, bukalah, setelah itu baru dia membuka. Jadi waktu ba'da zamanit takalum. Waktu yang akan datang ya, istiqbal. Ijlis, duduklah, berarti dia belum duduk. Kalau sudah duduk kan nggak akan saya turun duduk. Ada tamu tuh, sudah duduk nih. Terus saya bilang, silahkan duduk. Kan tamunya jadi bingung. Kan saya udah duduk. Gitu. Nah, itu kan nggak bisa. Mesti dia kalau belum duduk, saya suruh duduk. Nah, berarti perbuatan duduknya itu setelah saya bicara ijlis, duduklah. Stagfir, minta ampunlah engkau. Alamatuhu, nah kalau ini harus terkumpul dua perkara. Nih, kalau tadi enggak, fi'il madi, fi'il mudhari itu enggak mesti terkumpul. Ya, perkara-perkara di atas gitu. Kalau ini harus fi'il amr itu ini boleh dibilang alamat atau bahkan syarat. Syarat dibilang fi'il amr itu terkumpul dua perkara. Gitu. Kalau yang di atas itu bukan syarat. Itu hanya tanda saja. Bisa ada, bisa tidak gitu. Kalau ini alamat, tanda plus syarat. Syaratnya fi'il amr apa? Majmu'u syai'aini. Terkumpulnya dua perkara. Pertama, fi'il amr itu harus dalalatuhu, penunjukan maknanya ala tolab, kepada permintaan. Satu. Yang kedua, qabuluhu, dia berpotensi memungkinkan untuk menerima ya al-mukhatabah. Ya mukhatabah, yakni ya yang artinya adalah anti. Anti. Kalau dua hal ini hilang salah satunya, itu bukan fi'il amr. Gitu. Contoh, uktub. Uktub secara makna tulislah. Dia itu permintaan. Itu nomor satu, dapat. Nah, uktub juga bisa dikasih ya mukhotobah. Tulislah olehmu, hai perempuan, uktubi. Bisa. Nah, yang kedua. Berarti uktub itu adalah fi'il amr. Saya difahami? Tadi nge-freeze Ustaz, ulang lagi. Ulang lagi ya. Tadi jaringan Ustaz kayak. Saya ulang lagi. Jadi fi'il amr itu ini bukan hanya tandanya dua perkara ini, tapi syaratnya. Syaratnya harus terkumpul dua perkara. Pertama, si fi'il amr itu dalalatuhu, penunjukan maknanya ala tolab. Itu kepada permintaan. Seperti ijlis, duduklah. Tuh, maknanya kan saya minta duduk. Duduklah. Uktub, tulislah. Itu pertama. Yang kedua, syaratnya fi'il amr plus juga tandanya itu qabuluhu, dia menerima ya al-mukhatabah. Ya mukhatabah itu ya yang artinya anti. Ya mukhatabah itu ya yang artinya anti. Nah, kalau dua syarat ini terpenuhi, maka itu dikatakan fi'il amr. Misalnya uktub. Uktub itu artinya tulislah. Berarti syarat pertama terpenuhi karena maknanya makna permintaan.
Syarat kedua, apakah uktub bisa dikasih ya mukhatabah? Ya artinya kamu perempuan? Bisa. Bisa. Menjadi uktubi, tulislah oleh hai perempuan. Nah, berarti uktub itu fi'il amr karena menerima dua perkara ini. Terkandung dua perkara ini. Ya. Kalau salah satunya aja yang ada, itu tidak bisa jadi fi'il amr. Harus dua-duanya. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Berarti fi'il amr tuh dikhususkan untuk perempuan gitu. Enggak. Bukan. Fi'il amr itu buat laki-laki bisa, perempuan bisa. Cuma secara potensial dia bisa digunakan untuk perempuan. Dikasih ya. Bisa difahami. Itu seperti itu. Contohnya apa? Nahu uktub, tulislah. Hadza fi'lu amrin. Ini adalah fi'il amr. Li'annahu yadulu ala tolabi. Karena dia menunjukkan kepada tolab permintaan. Wa yaqbalu ya al-mukhatabah. Dan dia menerima ya mukhatabah. Ya. Wa yasihu, maka sah. Antakula engkau mengatakan uktubi. Tulislah oleh. Ada ya mukhatabah. Ya. Seperti firman Allah. Wa nahu qawlihi ta'ala. Fakuli washrobi wa qarri aina. Nah, fal kalimatu, maka kata-kata kulli, washrobi, qarri itu af'alu amrin, fi'il amr. Liannaha dallat ala tolab, karena dia menunjukkan kepada permintaan, wa qabilat ya al mukhatabah, dan menerima ya mukhatabah gitu. Nah, ini nanti insya Allah kita bahas lagi lebih rinci minggu depan ya masalah ini, masalah fi'il amr ini. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Ada tambahan sebelum ditutup? Cukup? Nah, nah. Cukup Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah ma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.